Halo, kembali lagi bersama saya Karmelita Sialagan dengan NPM 190910169. Saya adalah mahasiswi Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Prodi PGSD semester 6. Nah, di sini saya akan berdongeng yaitu tentang kisah burung ruai dengan dosen pengampu yaitu Ibu Liana SPD M.Hum. Asal-usul burung ruai. Kisah dari Kalimantan Barat. Burung ruai memiliki nama ilmiah Argusianus argus. Burung ini merupakan salah satu satwa yang dilindungi karena keberadaannya sudah hampir punah. Burung ini hanya ada di tempat yang endemik di Provinsi Kalimantan Barat. Disebut endemik artinya hanya bisa hidup dan ditemukan di Kalimantan Barat. Bagaimana asal-usul burung ruai? Mari kita dengarkan dan mari kita simak dalam cerita berikut. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan kecil. Kerajaan tersebut terletak di antara Gunung Ruai dan Gunung Bawang. Kerajaan kecil tersebut dipimpin oleh sang raja yang arif dan bijaksana. Sang raja memiliki 7 orang putri, tapi sayangnya istri sang raja telah lama meninggal dunia semenjak putri bungsunya masih kecil. Putri pertama hingga putri keenam ternyata memiliki sifat pemalas dan suka membantah ayahnya. Berbeda dengan keenam kakaknya, putri bungsu anak yang rajin dan berbakti pada orang tua. Karena itulah sang raja lebih menyayangi putri bungsunya daripada putri-putrinya yang lain. Akibatnya, keenam putri lainnya mereka merasa iri kepada adiknya Putri-putriku, yang bungsu. ayah akan pergi ke negeri sebelah untuk urusan kerajaan. Kalian baik-baiklah di istana. Ayah akan pergi paling lama nanti sore. Rasa iri dengki keenam putri raja kepada adik bungsunya dilampiaskan ketika sang ayah tidak ada. Mereka menyuruh adiknya bekerja apa saja untuk membuat menderita. Ketika adik bungsunya melakukan kesalahan, mereka tidak segan memukulinya. Akibatnya, wajah sang adik sering terlihat lebam. Ketika sang raja pulang, dia terkejut melihat wajah sang putri bungsunya lebam. Putriku, kenapa wajahmu lebam-lebam? Adinda jatuh di taman, ayah, sehingga wajahnya lebam. Benarkah itu, putriku? Iya, ayah. Ananda jatuh di taman ketika sedang mengejar kupu-kupu. Karena merasa takut, sang putri bungsu selalu menutupi kekejaman dari perbuatan kakak-kakaknya. Putri bungsu selalu merasa takut kepada para kakaknya. Setiap hari selalu ada hal-hal yang dikerjakan karena disuruh kakaknya. Hingga suatu hari sang raja akan melakukan kunjungan ke negeri tetangga dalam waktu yang lama. Putri-putriku, ayah akan melakukan kunjungan ke negara tetangga dalam waktu yang agak lama. Kira-kira bisa mencapai 2 bulan. Maka dari itu, semua urusan kerajaan akan ayah serahkan kepada si bungsu. Selama ayah pergi, si bungsu akan memegang kekuasaan di kerajaan kita ini. Kalian semua harus mematuhi semua apa yang dikatakan oleh si bungsu. Kebencian keenam kakak si bungsu semakin menjadi-jadi, rasa ingin pun semakin memuncak. Setelah ayah mereka berangkat, mereka pun merencanakan hal yang jahat
untuk mencelakai adiknya si bungsu. Aku tahu sebuah gua batu yang tidak memiliki ujung. Gua batu itu terletak di kaki Gunung Ruwai dan memiliki sungai kecil yang banyak ikannya. Kita ajak saja si bungsu ke gua itu dan kita tinggalkan di sana. Keesokan harinya, putri bungsu diajak oleh keenam kakaknya pergi ke gua batu. Si bungsu merasa senang karena mengira kakak-kakaknya sudah berubah menjadi baik terhadapnya. Adinda, masuklah terlebih dahulu ke dalam gua untuk mencari ikan. Nanti kami akan menyusulmu. Tanpa banyak bertanya, si bungsu pun masuk ke dalam gua batu. Keenam kakaknya melihat dari belakang. Putri bungsu yang polos yang tidak berburuk sangka kepada kakak-kakaknya pun terus berjalan ke dalam gua. Dia mengira para kakaknya akan menyusul dari belakang. Padahal kakak-kakaknya justru malah balik ke istana. Kakak-kakaknya pun berpikir sepertinya rencana mereka berjalan dengan lancar. Sementara itu, putri bungsu berjalan semakin jauh. Dia akhirnya merasa sudah tersesat. Kakak, kakak, di mana kalian? Aku takut di sini gelap. Setelah berhari-hari, si bungsu hanya duduk di dalam gua sambil meneteskan air mata. Dia menangis, dia merasa sangat ketakutan berada sendirian di dalam gua batu hinggap itu. Hingga akhirnya pada hari ketujuh, seorang kakek mendatangi putri bungsu. Tiba-tiba saja, setiap tetesan air mata si bungsu berubah menjadi butiran telur yang berwarna putih. Kedua tangan si bungsu... Cucuku, kakek akan menolongmu dari kejahatan para kakakmu. Kakek akan mengubahmu menjadi burung. Aramilah telur-telur itu dan akan menetas burung-burung yang akan menjadi temanmu. Cucuku, sekarang kamu sudah sepenuhnya menjadi burung. Mulai dari sekarang, kakek akan memberimu nama Burung Ruwai. Setelah mengubah putri bungsu menjadi burung, sang kakek menghilang. Seperti pesan kakek, burung ruwai mengerami telur-telur berwarna putih itu. 40 hari kemudian, telur-telur tersebut menetas menjadi burung-burung ruwai kecil. Putri bungsu yang sudah menjadi burung ruwai pun terbang keluar dari gua batu bersama teman-teman yang baru saja menetas. Burung ruwai terbang menuju istana. Burung-burung ruwai bertengger di atas pohon. Mereka pun menyaksikan sang raja menghukum keenam putrinya karena telah membuang adiknya si bungsu. Baiklah, sekian kisah asal-usul burung ruwai dari Kalimantan Barat. Semoga cerita tersebut dapat dimaknai dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.